Hari ini kita bersama Bilal Faranov dari podcast Suara Berkelas. Terima kasih sudah datang. Iya, makasih banyak Pak Radit. Kapan kita ketemu terakhir? 2 tahun ada? Tahun lalu. Tahun lalu ya? Iya. Tahun lalu. Di sana gue main ke tempat lo nanya-nanya gue. Kali ini karena lagi Ramadan, lu masih nanya-nanya gue. Di Ngabuburit nanya-nanya. Iya. Di sini dimana konsepnya tamu gue yang nanyain gue sih. Silakan mulai. Terima kasih banyak Pak Radit. Aku hari ini bawa catatan kayak biasa. Ini, oke. Tapi aku lagi tertarik bacain salah satu buku dari Sahil Bloom. Lo lagi tertarik bacain? Maksudnya Ya, gimana? bacain ke teman-teman aku. Bacain ke teman-teman lo? Ya, jadi ada teman-teman Ada aku orang tuh, lo terus lo baca di Iya, sebelah iya. dia. Lo bacain. Jadi aku ada komunitas baca gitu, sekelas book club namanya. Jadi aku biasanya bakal sharing-sharing apa yang aku baca dan akhir-akhir ini aku lagi baca buku Five Types of Wealth dari Sahil Bloom. Terus lo bacain artinya di depan mereka semua lo bacain? Lebih tepatnya aku udah buat catatan versi apa yang aku baca. Oh. Kemudian aku bacain apa yang versi aku gitu. Oh, artinya lo merangkum, Yes. merangkum sesuai apa yang lo dapat gitu. Benar. Oh, oke. Benar. Itu pesertanya berapa orang? Biasanya 50 sampai 100 nih. Anjir. 50 orang berkumpul di satu tempat dan lo ngasih tahu apa yang lo dapat, insight apa ya dari buku itu. Apa ntar kayak Q&A. Intinya kayak podcast Suara Berkelas juga tapi versi offline. Itu yang ada Prilly gak sih ya kemarin? kemana ada Prilly, teman berkelas. Oh, terus ininya di saat itu juga pembacaan book club itu pas ada Prilly juga. Waktu Prilly kita ganti setnya waktu itu. Itu lebih ke Q&A, full Q&A. Oh, artinya ada acara lain di luar itu. Di luar itu. Oh, tapi seperti itu. Benar. Offline gitu. Iya. Makanya kemarin namanya pertama sekelas book club, terus kayak agenda berikutnya itu teman berkelas. Oke, betul. Gue lagi baca Sahil Bloom, Five Types of Wealth. Yes. Persis banget ketemu lu. Persis juga hari ini selesai. Serius? Jam 11 siang tadi. Wah, ini bukan kebetulan ya. Bukan kebetulan. Jam 11 siang tadi baru saja gue menutup halaman terakhir dari buku Five Steps of Wealth. Gue taruh di rak buku gue. Oke. Lalu sekarang jam berapa nih? 4:30 kita bertemu. Oke. Jadi bener-bener hari ini bro, baru habis. Oke. Kalau aku kasih waktu 5 menit ya. Apa yang dirangkum oleh Rita Dika ketika baca buku itu? Yang menarik buat gue adalah di buku itu yang financial wealth tuh ditaruh paling belakang sama dia. Jadi dari susunan pembabakan bukunya aja, Iya. yang kita pikir kekayaan kan wealth itu kemakmuran lah ya, kemakmuran kekayaan. Kekayaan kemakmuran itu yang kita pikir hubungannya sama uang, ternyata itu bab yang paling belakang ditaruh sama dia. Justru ya karena argumen dia itu selama ini kita selalu berpikiran yang kalau kita kaya, kalau kita makmur itu uang kita banyak. Ternyata dia argue sebaliknya itu hanya salah satu bagian kecil. Lo punya social wealth atau enggak gitu, kekayaan sosial, lo punya ada time wealth apa enggak, terus lo punya health ya, kekayaan kesehatan, sosial satu lagi apa ya? Social wealth. Social wealth ya, itu ada 5 kan? Ada 5. Finansial, sosial, time, physical, sama satu lagi. So mental health. Oh, mental health ya, sama mental health. Nah, argumen dia adalah lo percuma lo punya financial health tapi lo nggak punya 4-4-nya, dan itu ngebuka mata gue banget sih. Apalagi cerita dia soal, aduh itu yang kengiang-ngiang sama gue adalah lo udah ngurusin keuangan tapi lo ngorbanin yang lain. Lo udah ngumpulin duit supaya lo punya financial wealth, punya kekayaan finansial, tapi lo nggak sehat. Ya. Tapi lo tidak punya hubungan sosial yang baik dengan orang-orang yang lo sayang. Tapi lo ngerasa gak punya waktu. Yeah. Cerita yang paling terngiang juga di kepala gue yang ini, yang dicerita soal ada seorang lulusan MBA pergi ke sebuah desa semacam fishing village gitu. Ada fisherman bro, ada orang lagi mancing. Terus dia nanya, lo ngapain hari ini? Gue mancing ikan, kata si orang yang mancing itu. Udah berapa lama ngelakuin ini? Ya udah bertahun-tahun mancing ikan. Habis mancing ikan lo mau ngapain? Habis mancing ikan gue mau pergi ke kota, pergi ke townnya. Terus gue makan, minum, nyanyi-nyanyi pakai gitar. Habis itu gue cium istri gue. Terus gue berdua jalan-jalan sama istri gue. Habis itu gue tidur. Ya. Ya kan? Terus, ingat part itu ya. Ingat ya part itu ya. Terus dia bilang, bro, lo tuh bisa lebih dari ini. Dia bilang. Kan dia MBA kan. Master of Business Administration kan. Terus dia bilang,
gini, lo nanti mancing, abis mancing duitnya banyak, lo jual, pelan-pelan lo ngambil margin, lo kumpulin, abis itu lo bisa nyewa orang, lo bisa delegasi, karena delegasi lo bisa bikin vertikal terhadap bisnis lo bisa nge-scale bisnis lo, lalu abis itu lo bisa sewa kapal. Iya. Ketika lo melakukan itu semua, maka waktu lo akan jadi luang, bro. Nah, kalau waktu lo ruang, lo jadi bisa pergi ke kota, main gitar, cium istri lo, jalan-jalan. Dia bilang gitu kan. Dan lo bisa ngabisin waktu lo buat mancing juga. Terus dia ngeliat si orang MBA itu, terus dia bilang, oh ya makasih ya sarannya. Terus gue baru aja mau ngelakuin itu, terus dia pergi. Iya, paradoks ya. Gila ya. Gila ya. Maksudnya kayak ya itu yang gue tangkap dari buku itu gitu loh. Lo kapan ngerasa cukup? Lo kapan ngerasa bahwa ini adalah hidup yang gue pengen tanpa harus orang lain punya standarnya sendiri membuat hidup yang lo pengen. Karena dia udah dapetin itu gitu. Itu yang kengiang-ngiang gitu. Jadi itu salah satu buku paling baik yang gue baca di tahun ini sih gitu. Walaupun baru 2 bulan nih. baru 2 bulan. Aku udah ada sempat catat juga pernyataan dari salah satu poin si Sahil itu, dia bilang kalau banyak orang yang kerja keras banget nih, mengorbankan physical health-nya kan. Physical health sama dengan physical wealth-nya gitu. Iya. Kerja keras dapetin uangnya untuk biaya rumah sakit dia nanti pas dia sakit gitu. Iya, bener itu ada part itu juga. Jadi sama aja. Sama aja gitu. Lo kan netnya zero juga gitu. Tapi satu hal yang menarik adalah tahun ini tuh gue mau genjot banget edukasi gue. Oke. Di tahun 2026 itu salah satu personal project gue mau baca lebih banyak buku. Tahun lalu gue baca banyak buku. Tahun ini gue mau 2 kali lipat lebih banyak. Artinya gue baca lebih cepat. Gue pakai waktu gue lebih banyak buat baca. Itu personal project gue tahun ini. Kenapa? Karena di fase karir gue yang sekarang, gue itu pengen all in, pengen lebih fokus ke yang gue kerjain. Di 2 hal tahun ini. Apa aja tuh? Podcasting dan stand up comedy. Kalau gue interview orang itu katakanlah sebulan 20 lah ya, 20 kali sebulan, 20 kali 12 itu sekitar 280 kali bercakap-cakap. Oke. Gua mungkin kehilangan amunisi untuk membuat percakapan itu menarik atau membuat apa yang gue sampaikan menarik untuk orang yang lagi berdialog sama gue. Oke. Problem di situ kan. Maka buku ngisi itu, bro. Jadi cara gua untuk memperkaya konten podcast gue sendiri adalah dengan memperkaya isi kepala gue sendiri dengan membaca lebih banyak buku supaya kalau kayak lagi ngobrol sama lo kita bisa pick up anything di library kepala kita untuk kita jadikan bahan pembicaraan. Insight yang menarik kayak lo kan ternyata juga baca. Lo kan ngambil itu dari kepala lo. Ngambil 5 Types of Wealth terus lo jadikan percakapan buat obrolan kita, ngebuka obrolan kita hari ini. Nah gue rasa ngebangin vertikalnya buat gue adalah dengan ini kayaknya life hack yang gak banyak orang yang pengen mulai podcasting gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Ngerti. Karena selama ini gue kalau ngajar podcasting ya di kelas gue di UI di vokasi soal produksi media, gue nggak pernah nyampein ini dan gue sendiri baru nyadar. Ternyata untuk ngebuat ini sustainable adalah dengan ngebuat diri lo jadi punya library yang banyak untuk percakapan. Karena esensi dari podcasting ini kayak kita ngobrol kan lo juga punya podcast kan? Adalah untuk ngambil referensi dan mensintesakannya dengan lawan bicara lo gitu. Benar. Ya gak sih? Benar. Tapi dari sudut pandang lo gimana? Makanya tadi aku mau buka topik ini dari ngebahas buku yang apa kita baca gitu. Makanya 5 Types of Wealth ini bikin aku kepikiran gitu. Apa aku doang yang bisa memahami dalam konteks financial wealth, social wealth, physical wealth, mental wealth, dan time wealth. Karena aku masih 20-an gitu kan. Nah aku tanya ke orang yang mungkin udah 40-an bagaimana POV dia gitu. Kita masuk ke mental wealth gitu ya. Apa yang menarik dari mental wealth dan hubungannya sama Radit gitu? Apa ya? Kalau mengkontekstualisasikan diri gue ya, karena gue udah konten dengan kondisi mental gue dan hal-hal yang terjadi di sekeliling gue, gimana cara gue melihat masalah itu dan gue mengaplikasikannya atau meresponnya terhadap diri gue rasa gue nggak punya terlalu banyak masalah di situ sih sebenarnya. Bahwa kekayaan
kesehatan mental gue sih, gue masih dalam under control. Jadi itu bukan salah satu bab yang menurut gue bisa lebih punya banyak insight sih sejujurnya. Sama kayak bab financial wealth-nya juga. Karena di situ kan yang diajarin memang praktek-praktek yang memang udah gue lakuin anyway gitu. Ngurangin expense kan salah satu argumen dia adalah caranya adalah lo ningkatin income, lo kecilin expense lo, maka lo punya sisa untuk nge-build aset dengan cara investasi kan. Which is emang gue udah lakuin bertahun-tahun. Jadi kayaknya sih gue gak terlalu banyak punya dapat take note atau key insight dari bab tersebut. Tapi gue paham kenapa lo coba ngambil bab itu dan coba ekstrapolasi ke gue. Karena mungkin di umur 20, mungkin tuh banyak persoalan di situ, apa gimana? Benar, kan? Benar. Kayak kalau lo sendiri gimana? Kayak ada yang bilang, lu percuma punya banyak uang, tapi lu gak pernah punya waktu tidur yang cukup kan. Betul. Jadi kayak anak 20-an sekarang kan mungkin bisa aja begadang. Mungkin alasannya bahwa banyak rasa takut, overthinking dan segala macam. Dari stres kemudian ke GERD. Itu kan akar masalah dari bagaimana mereka gak bisa nge-manage mental wealth mereka gitu ya. Nah itu makanya aku berangkat dari fase 20-an, yang paling sering ditanya aku dari teman-teman ke aku itu doang gitu. Coba konkretnya apa? Lu apa? Keresahan atau kecemasan tentang masa depan. Lu? Yes. Kesimpangan hidup lu? Iya. Dan itu bisa aku manage berjalan waktu dan salah satunya karena buku itu juga. Apa keresahan lo soal masa depan? Mungkin aku takut sekali tidak jadi ayah yang baik untuk anak-anakku. Aku udah punya anak ya? Belum dong bang, maksudnya kalau nikah nanti. Belum kan? Belum. Jadi kalau dia udah 20-an, baca Sahil belum, punya anak. Berapa sih umur dia sebenarnya? Tapi belum kan? Belum. Nikah juga belum? Belum. Waktu gua ketemu lo di Campville sendiri? Sama pacar waktu itu. Oh itu pacar lo? Iya. Ini nih, udah datang. Oh ini pacarnya? Iya. Oh, waktu di PS yang... Enggak gitu bang, enggak gitu ya, beda. Iya. Itu kan yang di Campville. Oh ini pacarnya? Iya. Jadi keresahan akan masa depan dalam konteks mungkin tidak akan jadi ayah yang baik, mungkin apakah uangku cukup untuk sekolah anak dan segala macam, itu sudah mulai dipikirkan oleh anak 20-an. Karena mungkin ada pengalaman masa lalu yang bikin aku punya problem dengan keresahan finansial sehingga aku tidak ingin mengulangi yang sama kalau misalnya ntar berkeluarga gitu. Itu keresahan yang umum dialami gak cuma aku dan tim-tim aku juga teman-teman yang sering DM gitu. Tapi kalau di buku itu ada lebih penting lagi dari itu semua. Pasangan yang tepat bro. Itu argumennya kan. Di buku itu bilang salah satu keputusan paling gede dalam hidup lo adalah memilih pasangan yang tepat. Jadi setengah persoalan lo hilang soal bisa gak jadi bapak yang baik, bisa gak ngasih rumah yang baik, bisa gak segala macam finansial apa yang lo omongin. Kalau dari pasangannya juga udah oke gitu. Karena itu kan akarnya dari situ nanti. Lo kan serumah nanti sama doi gitu kan. Jadi nyambung banget sama apa yang aku pikirkan ya. Aku mempertanyakan love language orang gitu. Karena bisa jadi pasangan A sama B kan beda-beda kan. Nah kalau Bang Radit itu sama pasangannya apakah sama atau berbeda? Karena kalau berbeda pun orang kalau nggak open minded mereka bisa mikir bahwa let's say aku love language aku physical touch gitu. Pasangan aku berharap kalau aku word of affirmation gitu. Bisa jadi ekspektasinya nggak sesuai ya. That's why orang berpikir bahwa ntar aku nggak disayangi lagi, nggak dicintai lagi ya. Kalau kalian sama atau beda, dan kalau beda gimana caranya saling terbuka gitu loh. Ya itu materi stand up gue tuh. Berarti nggak boleh di-share di sini? Boleh. Karena udah yang tour kemarin. Karena tuh gue juga nggak ngerti tiba-tiba love language kamu apa? Apa love language? Bahasa cinta Indonesia. Gue bilang bukan itu deh. Bahasa cinta, oke. Ya itu gue jadi materi. Karena gue nggak ngerti gitu. Kenapa harus dibasa-basain gitu. Terus dia nanya gue malam-malam. Apa? Ya apa? Aku juga baru tahu. Terus dikasih 5 apa segala macam gitu. Terus kalau argumen gue kalau buat komedinya adalah ya tentu kita pengen punya semuanya kan. Gak cuman pengen punya satu. Kalau terus gue kasih contoh secara komedik lah. Tapi artinya adalah kalau buat gue mengkotak-kotakan bahasa cinta lo apa gue cocokin itu kan balik lagi ke tujuannya kan. Lo untuk apa tahu gitu. Untuk apa tahu kan jawabannya bisa bermacam-macam ya. Karena aku pengen memahami kamu gitu. Tapi artinya kan gak harus kayak bahasa cinta lo apa. Kan cuma tinggal dibilang.
pada momen apa sih kamu ngerasa aku nggak sayang misalnya? Iya kemarin kayaknya kamu nyuekin aku deh ketika misalnya lagi di resepsi aku minta nemenin ngambil sate, kamunya nggak mau, katakanlah kayak gitu. Ya, gue kan nggak tahu tuh bahasa cintanya apa ya. Sate berarti. Hah? Pengen sate ya. Betul, betul bahasa cintanya satai. Word of satai. Tapi artinya kan gue jadi tahu, oh next time kalau misalnya resepsi lagi, dia minta ditemenin ya ngambil sate, ya udah gue temenin. Artinya itu bahasa cinta dia adalah ditemenin ngambil sate pas resepsi. Nggak pure di bahasa cinta, tapi dia ngerasa nyaman dan aman gitu. Ya itu sih nyocokin gitu doang. Anissa tuh paling suka percakapan dalam kita malam-malam dia suka. Dia suka curhat ke gue, dia merasa dicintai ketika gue mendengarkan dan memberikan masukan yang baik buat persoalan yang dia sedang curhatkan ke gue. Kalau gue justru merasa dicintai ketika dia bisa ngasih ruang buat gue, buat sendiri. Karena artinya lu memahami gue orang yang seperti apa, dan itu nggak masalah, gitu. Ya gitu sih. Nah, gue nggak tahu tuh kotak-kotaknya apa, gue nggak ngerti tuh. Iya. Karena banyak orang menyalahpahami konteks love language ini kayak ekspektasi dia seperti apa. Misalnya, kayak misalnya ada orang yang senang dipuji terus kan. Misalnya aku kenal sama Baradi, terus Baradi ini suka dipuji karena karyanya dan segala macam. Ada orang yang emang bukan itu love language-nya, emang physical touch dan segala macam. Bahkan kalau di kampung itu, kayak kampung di orang tua atau di kakek nenek biasanya kan love language-nya tanya, udah makan belum, dimasakin gitu. Bisa jadi itu love language-nya. Nggak ada tuh kata-kata atau kalimat pujian kepada anak. Atas apa yang dia kerjakan gitu ya. Nah banyak orang mungkin di budaya timur ini berekspektasi kayak di luar negeri gitu, misalnya word of affirmation, dipuji anaknya tentang segala macam, sehingga mereka merasa bahwa apa gua kurang cintai ya, apa gua kurang disayang ya. Padahal bisa jadi dengan orang tua nelpon anak, orang tua tiba-tiba ngirim duit ke anak, atau kira-kira dia masakin anak, itu bisa jadi bentuk rasa cinta atau love language gitu. Bener sih, cuma gue rasa banyak persoalan di Indonesia itu di mana kita punya kesulitan sekali untuk berkomunikasi apa adanya. Maksud gue kayak sesederhana ketika lo tidak merasa dicintai sama orang tua lo ya lo bisa bangun dialog sama orang tua lo nggak untuk lo cerita apa yang lo rasain gitu. Kayak misalnya bokapnya udah lama nggak meluk dia, katakanlah kayak gitu. Maksudnya kan lo bisa datang dan bilang, aku tuh lagi ngerasa nggak disayang deh, soalnya papa udah lama nggak peluk aku gitu. Atau aku lagi ngerasa gak disayang deh karena kemarin pas aku ngerjain ini sebenarnya aku minta apresiasi tahu dari papa gitu misalnya. Gue ngerasa ada keengganan yang luar biasa untuk kita melakukan itu ke banyak orang gitu. Setuju banget. Nah, padahal ke orang tua sendiri bahkan ya. Ya katakanlah itu orang tua sendiri, tapi kan yang lain juga. Ke yang lain gitu, ke teman deket, ke hubungan kerja, ke vendor apa kek, vendor lo ketika lo syuting podcast bikin event offline gitu. Untuk gue tuh nggak suka kayak gini, gue maunya kayak gini, gue ngerasanya ini. Itu kayak susah banget gitu. Nah, gue nggak tahu apakah gue yang senaif itu untuk bisa, ya gue lagi ngerasa kayak gini terus gue omongin, dan gak peduli dengan semua implikasi sosialnya. Atau memang tuh cara terbaik untuk kita sama-sama ngerti sih gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya gue ketemu orang ya gue udah nge-set ekspektasi duluan gitu. Kayak misalnya gue mau ketemu orang, gue ajak ketemuan, terusnya gue nge-set ekspektasinya, gue tuh mau ketemu lo karena gue pengen belajar soal ini. Ya maksudnya itu nggak diomongin aja kan gitu. Berarti ini kalau misalnya setelah podcast terus tim-tim pada kecapean, sini peluk gitu ya? Jauh juga ya nariknya ya. Agak jauh sih di ngomong jujur sama meluk-melukin orang juga kan? Satu-satu dipelukin ya. Kalau di sini ya apa adanya sih. Kalau kerjaannya bagus kita bilang bagus, kalau jelek kita bilang jelek. Kalau ngerasa nggak cukup bilang nggak cukup. Bebas-bebas aja sih seharusnya. Gitu. Tapi artinya ya kejujuran untuk ngomongin apa yang di pikiran dan di hati. Dan kita punya ekspektasi bahwa orang nerimanya juga tanpa pikiran buruk. Itu kayaknya susah juga tuh. Gitu sih. Aku mau nanyain ini sejak lama, tapi karena kita udah lama ketemu, aku nanya sekarang nih. Terakhir kita ketemu itu kita bahas tentang Baradit di 40-an. Itu kan gak lagi menghitung
hari ulang tahunnya gitu, tapi menghitung jarak mundur kan. Iya, counting down. Aku ingat itu gitu. Nah, justru dengan berpikir seperti itu menurut aku tuh keindahan kehidupan gitu. Karena keindahan kehidupan itu karena kita sadar bahwa waktu itu terbatas kan. That's why kita menghabiskan waktu untuk hal yang benar-benar matter gitu. Iya. Berkarya bersama keluarga dan segala macam gitu. Kalau dilihat setahun ke depan ya, apakah sudah nge-planning apa yang benar-benar matter atau memang ada hal yang di luar prediksi atau di luar rencana, tapi kemudian waktu itu udah sangat-sangat berharga bagi Radit? Gue gak ngerti. Maksudnya untuk planning setahun ke depan. Ya, itu udah sangat-sangat terschedule banget gitu atau gimana? Kalau pertanyaannya adalah untuk setahun ke depan udah terschedule banget atau enggak, minimal sampai November sih gue tau gue ngapain. Oh gitu? Iya, kalender gue sih udah ada sampai November. Itu termasuk Google Calendar. Termasuk waktu bersama keluarga atau? Enggak, kerjaan sih. Oh. Kerjaan. Kalau waktu bersama keluarga, ini PR gue sih, karena gue masih sporadik. Kalau misalnya gue lagi free time, gue temenin apa segala macem. Tapi di buku, karena kita lagi bahas buku yang Five Types of Wealth kan, ada yang life raiser itu kan, yang kita harus punya satu pisau cukur kita potong untuk kita kasih ke orang kan, which is itu yang gue nggak bisa sampai saat ini, masih nggak ngerti. Tapi pernah coba? Pernah coba tapi susah. Oke. Nggak bisa gue liburan aja nggak bisa gue, pusing gue. Bawaannya mau kerja aja gitu. Ini nanti malam kita udah makan-makan keluarga kan, di Campville, mau makan yukaku di situ. Ini aja udah gue udah ngebayangin gue mau buka laptop, mau ngerjain apa di situ. Nggak bisa gue. Itu salah satu kutukan dan PR gue yang paling gede untuk bisa ngasih waktu luang untuk diri gue bersenang-senang, melakukan bersama orang lain gitu. Itu aja sih PR gue yang nomor satu sih. Apalagi dengan ngitung mundur tadi. Seharusnya kan logikanya dengan ngitung mundur waktu gue kan makin terbatas. Jadi gue makin punya waktu luang untuk menikmati hidup. Malah sebaliknya gue jadi waktu luang gue pakai untuk ngapain gitu. Gue habis ngambil sertifikasi pasar modal kemarin, wakil perantara pedagang efek gitu. Gue habis pelatihan, habis itu gue ngambil sertifikasi. Sekarang mau ngambil sertifikasi lain lagi gitu. Karena gue ngerasa bahwa waktu udah makin mundur. Gue mau ngisi pakai apa lagi gitu, jadi kayak gitu. Itu masalah perspektif ya, gue harus beresin. Gue nggak tahu akarnya dari mana. Gue mungkin punya persoalan psikologis di situ, gue nggak tahu. Tapi menjawab pertanyaan lo sih, plan udah ada, malah isinya pekerjaan, gitu. Makanya pasti ada orang yang sering nanya kayak, ini Radit harusnya udah pensiun gitu kan, udah tanda kutip pensiun pada umumnya. Tapi kan tetap nggak ada kata-kata pensiun karena tiap hari maunya kerja gitu, maunya beraktivitas. Maunya berkarya dan segala macam gitu ya. Bener. Apa yang bikin seorang Radit ini tetap punya rasa syukur gitu? Atas apapun yang dikerjakan, termasuk waktunya hari ini mungkin podcast udah 3 kali, terus nulis dan segala macam. Kalau syukur sih pasti ada, punya. Karena gue punya kehidupan yang menurut gue sangat menyenangkan untuk gue jalanin. Rasa syukur itu pasti ada tiap hari. Grateful bahwa gue punya anak yang baik, punya istri yang pengertian. Grateful gue masih dikasih kesempatan buat bikin kayak gini dan ditonton orang gitu. Itu pasti ada. Yang ngebuat itu terus ada adalah yaitu dengan coba manfaatin waktu gue sebaik mungkin aja gitu. Mungkin setelah ketemu lo gue akan mikir panjang soal itu sih. Kayak adik gue aja mau nikahan tuh, kan tanggalnya udah ada tuh. Itu 3 kali konfirmasi ke gue. Bener gak ada kerjaan ya bang? di siangnya, di paginya. Karena gue suka kayak gitu tuh. Resepsinya. Tapi pernah ada saudara terdekat yang tiba-tiba karena Bang Radit ada kerjaan gak bisa hadir gitu emang? Nah dia ngomong kayak gitu karena adik gue terakhir dia lamaran. Itu gue show di luar kota, landing paginya, datang lamaran di hari itu juga. Dalam perspektif gue yang rada-rada ini, gue ngerasa bahwa gue datang tepat waktu di hari lamarannya dia. Meskipun paginya gue harus landing dulu. Gue lupa tuh dari Balikpapan apa Samarinda gitu. Meskipun landing dulu kan gue juga on time anyway gitu. Tapi perspektif keluarga gue, boleh gak sih di hari itu gak ada landing? Ngerti gak sih? Paham. Jadi mungkin buat keluarga gue, terutama adik gue, ngerasa bahwa dia mau mentally hari itu kosong gitu buat gue.
Ya mungkin mereka juga nggak tahu posisi gue bahwa kalau gue landing gue bisa kosong juga ya. Iya. Maksudnya gue juga bisa misahin itu Iya. langsung mode bersama keluarga. Tapi kan gue paham juga perspektif itu. Paham. Itu tuh PR besar buat gue sih. Dan di buku itu, buku Five Types of Wealth itu ngingetin gue banget. Cuman masalahnya habis gue tutup bukunya juga gue masih punya kesulitan untuk bikin razor, misahin itu gitu. Masih ada sih. Karena kalau dikontekskan ke time wealth-nya itu kemampuan untuk kita bisa mengontrol 24 jam kita gitu kan. Nah, 24 jamnya Baradit itu kan sebenarnya udah terstruktur banget gitu. Misalnya jam segini. Nah, kalau ada hal tak terduga, let's say tiba-tiba ada yang ajak meeting dan segala macam, itu apakah masih bisa diganggu? Kalau itu terkontekskan sama yang meter tadi, sesuatu yang meter di hidup Baradit itu. Bisa. Kayak misalnya tiba-tiba anak gua pengen ditemenin ke playground. Kalau ini mungkin kita kelar sekitar setengah jam lagi mungkin. Tiba-tiba gua terima WA gua dan dia minta ditemenin ya gua temenin. Meskipun kalau nggak salah nih habis gua ketemu lo, gua cukur rambut nih. Oke. Di kalender gua. Seingat gua tuh. Ya itu bisa gua skip. Gitu. Cuman kalau konteksnya dia minta ditemenin, tapi di jadwal gue ketemu lo di hari ini, ya mungkin enggak. Meskipun tadi pagi, gue seharusnya syuting jam 10. Ini udah ketahuan nih, gue gak paham. Tiba-tiba kenapa? Hari ini gue ada syuting jam 10. Gue datang jam 9 udah di sini. Orang itu membatalkan setengah jam sebelum kita syuting. Coba time wealth lu pikirin, time wealth lu. Mana kita yang dikontak. Gini aja, sebutin namanya biar Jangan dong, gitu. jangan. Biar dia nonton dan berpikir sendiri. Anda mengontak saya, saya bilang ayo jadwal sudah masuk dari minggu yang lalu. Terus datang hari ini jam 10 janjian, jam 9 gue udah datang ketemu anak-anak dulu di ruang meeting. 9.30. Bang gak jadi. Ada alasannya? Ada sih. Masuk akal. Alasannya cukup general. Ya udah kan editor bisa di net gitu. Gue penasaran sih. Lo lebih kayak pengen gosip sih. Lo lebih pengen gosipnya sih kayaknya. Tapi alasannya general aja. Soalnya ntar siapa tahu suara berkelas mau ngundang dia juga gue takut kan. Ya nggak apa-apa lah. Enggak lah, jangan lah, kasihan lah. Mungkin dia ada sesuatu yang minta apa tadi lo bilang? Ya kayak tadi ada hal yang harus dia shifting di hari itu gitu. Iya, mungkin itu. Mungkin itu. Mungkin dia baru selesai baca Five Types of Wealth juga tadi. Bener. Iya. Aku juga mencatat tadi kayak aku mencatat simple aja rangkuman dari apa yang Baradit share gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat financial wealth itu, orang kan ngelihat dari satu kacamata bahwa wealth itu cuma dalam bentuk uang gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau dihubungkan ke versi Radit punya mindset ketika dia 20-an, 30-an, 40-an, apakah ada yang berubah? Soal? Wealth finance maksudnya? Atau wealth in general? Aja nih, aku pakai satu kata aja, wealth aja gitu. Bisa jadi di usia 20-an, Radit itu cuma ngelihat finansial doang. Terus 30 dia menyadari bahwa gak cuma finansial. 40 dia menyadari gak cuma finansial dan ini. Nah gimana transisi 20-an, 30-an, 40-an itu? Aku penasaran. Lo umur berapa sekarang? 28. Wealth banget dong 100%. Financial wealth dong 100% dong. Di kepala lo. Tapi yang udah baca buku itu. Oh iya sih. Sebelum baca buku itu? Financial dan physical. Oh iya. Kalau gua baru physical wealth itu, bahwa itu penting ya. Itu prioritas yang penting itu kayaknya 5 tahun lalu. Tapi setelah umur 40, porsinya jadi jauh lebih banyak lagi. Karena mulai banyak penyakit. Mulai banyak pelemahan-pelemahan di berbagai macam bagian tubuh, dari mata apa segala macam, sehingga gue tahu lambat laun pasti badannya akan nyerah. Melihat saudara-saudara yang sudah pergi lebih dulu, teman-teman yang sudah pergi lebih dulu, semakin kita tua kita semakin ngeliat itu. Melihat kucing gue si Cookie dengan napas terakhirnya di garasi kantor ini, ya semuanya akan lewat gitu, akan pergi gitu. Artinya gue kayaknya harus mentingin physical wealth itu supaya umurnya bisa jauh lebih panjang gitu. Karena di buku itu juga dibahas kan, Warren Buffett tuh
orang terkaya, dulunya orang terkaya di dunia, sekarang pasti masih termasuk jajaran orang terkaya juga kan. Terus ditanya, lu mau nggak tukeran sama Warren Buffett yang umurnya pas buku itu 94 kan? Mau nggak gitu? Terus dia bilang, gue yakin banyak yang nggak mau juga. Karena 94 tahun ya, kita nggak pernah tahu sisa tahunnya berapa. Setuju. Ya mungkin udah pasti nggak 30 tahun ke depan dong. Artinya in the end seberapa banyak duit lu pasti akan mau nukar itu dengan waktu yang lebih panjang buat lu hidup sih. Jadi buat gue physical wealth, kalau tadi pertanyaan lu kan porsinya berubah atau pandangannya berubah, buat gue physical wealth yang nomor 1 saat ini. Gitu sih. Berarti pernah berganti posisi kan? Dari 20-an, 30, 40-an, physical wealth pernah di bawah, kemudian pindah ke sekarang paling atas gitu. Paling atas saat ini. Tapi Radit ngomong gitu kan karena dia udah dapetin let's say financial wealth-nya gitu ya. Betul. Udah dapetin mental wealth-nya. Betul. Social wealth mungkin juga. Ya, makanya itu kemudian jadi top priorities-nya. Betul. Nah, makanya itu gak relate bagi semua orang yang mungkin mengedepankan physical wealth sekarang. Karena bisa jadi yang ini. Tapi dia kan bilang bahwa physical wealth itu kan multiplier-nya kan. Kayak bayangin kalau kita gak fit, gak sehat dan segala macem, kita gak susah juga nyari uang. Kita juga bisa susah juga menjaga mental yang sehat ini gitu. Betul. Iya, tapi dulu itu gue gak mikir kesana sih. Maksudnya karena gue belum baca buku itu pun, gue tidak punya konektivitas antara physical wealth sama nyari duit. Di kepala gue hanya gue sakit-sakitan apa segala macam doang gitu. Tapi pada akhirnya jadi kebukti juga sih tahun lalu. Karena gue kemarin tahun lalu tuh sempet sakit tipes. Gara-gara sakit tipes itu semua kerjaan hilang. Masuk rumah sakit 5 hari, 6 hari. Mungkin sekitar segitu. Segitu hari aja godnya udah banyak banget. Gue jadi kehilangan off air 1. Off air 2. Shooting 1 yang gitu-gitulah. Jadi kalau mau kita pakai monetary value-nya aja, betul, gara-gara sakit, financial wealth-nya juga jadi terganggu gitu lah, katakanlah kayak gitu. Ya itu gue baru sadar tahun lalu, karena seumur hidup gue gak pernah batalin pekerjaan karena sakit. Gue malah manggung lagi demam, manggung lagi sakit perut, flu berat, syuting lagi flu berat segala macam, itu biasanya gue sikat. Tipes itu another level sih menurut gue. Lu cobain deh, bener-bener. Tapi another level bro, tipes bro. Gak bisa bro. Iya juga ya, maksudnya mungkin di fase masih 20-an kita kayak take it for granted gitu loh kesehatan. Ya kayak masih sehat segala macam. Dan tadi kan aku tanyain tentang cara bersyukur kan. Mungkin kalau di konteksnya aku pernah nulis ini, aku bilang bahwa cara bersyukur paling sederhana yaitu dengan berpikir bahwa sesuatu itu akan hilang dari hidup kita gitu. Misalnya kalau orang terdekat kita hilang di hidup kita, bagaimana perasaan kita? Tapi kita take it for granted selama dia ada di samping kita gitu. Nah begitu juga kesehatan. Mungkin kita masih punya tangan, masih punya mata dan segala macam, kayak take it for granted nih. Tapi kita jarang mensyukuri itu. Tapi bayangkan dia hilang dari hidup kita kan. Seberapa sakit hidup ini gitu. Bener. Yang sering gue taken for granted juga adalah gue tuh lagi ini, gue baru ninggalin teman lama gue ke teman baru. Jadi gue baru ganti teman. Jadi gue udah gak sama ChatGPT lagi. Dulu gue best friend tuh sama ChatGPT tuh. Ngobrol tiap hari. Sekarang gue ke Gemini. Ini gak iklan kan? Gak iklan. Gue ke Gemini sekarang, Google Gemini. Kenapa? Karena Google Drive itu bisa ditarik dan dibaca sama dia. Kita bisa nge-link gitu loh, Gemini sama Google Drive. Nah gara-gara baru temenan, jadi banyak yang lagi gue sering nanya-nanya aja ke dia. Iseng aja gitu. Gue lagi bengong di rumah kan. Terus gue nanya aja iseng gitu. What makes a lifelong learner? Gue nanya. Hal-hal apa sih yang ngebuat seseorang tuh jadi pembelajar seumur hidup? Karena buat gue penting tuh menjadi a lifelong learner. Dia ngasih kayak 7-6 poin gitu. Tapi 1 poin tuh gue kengiang sampai hari ini. Terus dia bilang, curiosity without utility, dia bilang. Bisa elaborasi? Curiosity without utility? Nah gak bisa tuh. Kan bisa. Bisa. Artinya adalah rasa penasaran tanpa fungsi. Jadi artinya rasa penasaran tanpa utilitas, rasa penasaran tanpa fungsi.
Jadi penasaran kepada hal-hal yang mungkin gak ada gunanya gitu. Itu yang kengiang di gua, dan itu gue suka take it for granted. Ternyata itu modal gede banget buat gua, rasa penasaran itu. Itu ngebuat jalan gua jauh sampai sekarang karena rasa penasaran sih. Setuju. Iya gak sih? Setuju. Lo juga jadi voracious reader kan juga Iya, karena setuju. karena lo pengen tahu banyak hal soal dunia kan. Itu yang bisa bikin kita beradaptasi sih. Iya kan? Kayak aku pernah mikirin ini gitu. Aku mikirin ini pas Bang Radit ke Suara Berkelas waktu itu. Aku mikir bahwa kenapa Bang Radit yang sebenarnya satu kata kunci storyteller gitu ya. Tapi dia bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Dia 20 tahun berkarya. Tapi bisa berkarya dalam bentuk format apa aja kan. Oke. Karena punya curiosity itu dan humility untuk mulai dari nol lagi harusnya. Iya, gua rasa dua modal itu sih. Humility untuk tahu lo tuh nggak bagus-bagus amat, sehingga lo punya ruang buat tumbuh. Sama curiosity untuk tahu, di dunia ini tuh banyak tahu yang kita nggak ngerti gitu. Jadi yuk kita cari tahu gitu. Bener. Gue sebelum datang gue lagi masukin ini watch later gue tuh di YouTube tuh. Oke. Gue lagi ngebangun deck Magic the Gathering yang baru tuh. Gak tau. Ini terlalu nerdy sih. Jadi kita main kartu gitu. Oke. Main kartu, terus battle kartu pakai deck gitu. Nama permainannya Magic the Gathering. Ini dari tahun 91 kalau nggak salah. Terus gue lagi pakai kartu yang kartu malaikat. Jadi ininya bentuknya malaikat-malaikat gitu. Terus ada satu namanya Giada, itu jagoan gue. Nah gue gak tahu sama sekali kan. Jadi gue lagi melihat cerita hidup si malaikat ini. Di YouTube. Sungguh sangat gak penting sih. Tapi gue penasaran. Jadi hal-hal yang penasaran aja gitu. Ini tuh kenapa, ini segala macam gitu sih. Kenapa emang? Apanya? Intinya kenapa emang? Kita udah penasaran nih. Udah jadi tahu kan. Kenapa? Kenapa apanya? Si malaikat itu kenapa emang? Aku penasaran. Gue penasaran. Serius, gue gak paham kenapa penasaran sama si malaikat tadi gitu kan. Oke. Kita bedah di sini. Kenapa gue penasaran atau malaikat ini kenapa sebenarnya? Kenapa Bang Radit penasaran sama itu gitu? Kenapa? Karena gue mainnya pakai kartu itu dan ada gambarnya, dan gue pengen tahu kartu yang gue keluarin itu sejarahnya apa, siapa dia, muka siapa yang ada di kartu itu. Si Giada namanya, Giada. Giada itu siapa? Gue pengen tahu lu siapa. Karena tiap kali gue main, gue ngeluarin muka dia. Kayak misalnya lu main kartu Pokemon, lu gak ngerti Pokemon, terus lu ngeluarin kartu itu karena dia jago kan. Misalnya kartunya Snorlax gitu, lu tahu Snorlax? Gak tahu. Gak tahu ya? Gak tahu. Pikachu. Tahu, Pikachu tahu. Pikachu lo keluarin, lo kan penasaran nih Pikachu nih apa sih gitu. Lo belajar sejarahnya Pikachu. Dia di mana, keahliannya apa, segala macam. Nah, gue lagi kayak gitu. Nah, bahkan untuk itu aja gue nyari tahu. Ya maksud gue rasa penasaran dan pengen tahunya itu loh. Itu tuh gede aja kalau buat gue. Bener. Ini kalau di konteksnya aku, even sesimpel, let's say aku baca buku, aku penasaran siapa penulisnya. Itu bisa detail banget aku cari tahu. Latar belakang. Kayak Sahil kan, kita jadi nyari tahu kan, dia segala macam. Siapa dia pas SD mana, SMP mana, SMA mana, aku penasaran tuh. Lo kayak harus main game deh bro, kayak itu yang kurang deh bro. Jujur aku gak main game bang. Main game lah. Kalau lo serius banget lo. Gue pernah dalam posisi itu. Enggak, gue dari kecil main game sih. Tapi gue ngebayangin kalau gue gak ada game, gue kayak serius deh. Gue gak seserius itu bang. Orang nanggapnya serius juga. Serius bro, lu bro. Serius gak dia? Serius kan? Dia serius. Oke. Tanya orang terdekat aku. Apa? Serius gak dia? Oh enggak. Berani gak lo depan gue? Ciluk bah. Coba berani gak? Berani gak lo? Ayo coba ayo. Ini kamera sini. Berani gak? Gue udah bangun branding. Tuh kan? Gak serius. Jadi kemarin di event teman berkelas itu. Kan yang hadir 100 orang kan, termasuk yang Prilly tadi kan. Terus aku mau pakai POV, capek deh jadi host Suara Berkelas yang dianggap serius banget gitu kan. Kayak terlalu deep pertanyaannya. Aku ganti tuh topeng aku hari itu. Ya udah lepas aja, jokes aja. Orang ketawa dan di akhir event kenapa nggak di sini? Kenapa nggak gini pas di Suara Berkelas ya? Ya orang nangkapnya branding yang kita tampilkan di sini itu 100% sama kayak di dunia nyata. Padahal itu adalah 20%, 30% doang. Tapi kan lo di event itu event Suara Berkelas. Artinya kan sebagai brand, lo juga masih di bawah payung lo kan? Iya. Tapi kan lo tampilkan. Aku tampilkan karena di situ kan offline itu. Oh iya, offline berarti lo sama kayak gue. Ya orang bebas nanyain apa aja gitu. Iya, lo sama kayak gue. Gue kalau off air, kalau stand up juga beda.
Tapi kalau gue konteksnya, karena kan ada batas-batasannya juga gitu, dan di syarat ketentuan kan juga udah dikasih tahu kan batas-batasannya apa gitu. Kalau gue lebih ke situ. Oke, berarti lo nggak main game? Nggak main game. Kenapa lo nggak penasaran main game? Terakhir main game PES ya, PES 2013 ya. Buset. PES bola? Iya, PES bola ya. Tim lo apa? Waktu itu Barcelona ya. Emang suka Barcelona? Enggak sih, suka MU. Aduh. Lagi MU. Ini juga MU nih. Madura United sih. Oke, iya. Ya udah serius aja sih kayaknya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir apa? Oke, kita nggak pernah tahu kapan. Ini serius ya? Iya. Oke. Kita nggak pernah tahu kapan waktu kita di dunia ini berakhir kali ya. Betul. Oke. Kalau suatu hari kita beristirahat, kalau beristirahat gitu, apa yang bikin harus gua banget contohnya. Tio deh Tio, kalau Tio. Oke. Terus ingin dikenang sebagai apa gitu? Aduh, itu persoalan gua. Gua nggak peduli banget gua kayak gitu-gitu. Emang ada orang yang nggak butuh validasi gitu ya. Tapi menurut aku sebenarnya sebagai manusia biasa kita butuh validasi dari even orang terdekat kita gitu. Atau orang-orang yang kita look up tuh sebenarnya kita butuh validasi dari dalam hati. Iya. Nah dari POV Baradit ini orang terdekat dulu deh, keluarga atau teman-teman terdekat. Dikenang sebagai apa kan? Ya. Gue nggak peduli gue. Gue nggak peduli gue dikenang sebagai apa. Sama orang terdekat gue. Gue juga nggak peduli gue dikenang sebagai apa. Karena artinya dia ngasih predikat ke gue. Maksud gue ketimbang gue mikirin gue dikasih predikat apa ya, disematkan lencana apa ya. Mendingan gue mikirin kalau gue meninggal apa yang mereka ingat soal gue. Beda gak sih? Beda kan? Beda gak ya? Beda sih. Tapi beda ya? disematkan ini kan berarti kayak ada spesifik. Kan sebagai apa kan? Yeah. Ketimbang sebagai apa, lebih baik kayak mereka ingat apa. Ketika bareng gue tuh ingat apa. Contoh ya, ini gue baru bahas sama Anissa. Oke. Gue kayaknya harus lebih sering nganterin anak gue sekolah. Karena gue kan kadang begadang sampai jam 1, jam 2. Ya. Bangun jam 9, jam 8. Anissa yang sering nganterin mereka sekolah. Gue mau mulai bangun kebiasaan gue nganterin mereka. Karena Anissa bilang, di kepalaku aku ingat ketika papaku nganterin aku ke sekolah tiap pagi. Itu kenangan aku sama dia. Dan papanya Anissa udah meninggal dunia. Tapi itu hidup dalam kenangan. Nah alih-alih gue pengen dianggap sebagai apa, gue pengen apa, gambar apa yang ada di kepala lu bersama gue. Karena itu caranya gue untuk bisa hidup setelah gue mati gitu. Iya. Dan gak lama bro, paling 4 generasi. Abis itu kita hilang. Bener. Kita siapa? Bener. Hilang kan? Oke coba ya. Nenek gue tahu, gue inget. Maksudnya masih ada. Tapi ibunya nenek gue gak tahu. Gak pernah nanya juga. Gak pernah nanya juga dan belum pernah ada kesempatan untuk diceritakan juga. Ibunya nenek gue lagi, itu udah gue gak ngerti gue tuh. Siapa dan gimana. Butuh podcast sih. Untuk? Yang nanyain itu gitu. Sama nenek gue. Iya. Kan punya curiosity gitu kan. Iya sih. Itu perlu gak sih? Tapi nenek gue ada demensia anyway sih. Nenek gue yang sekarang ya. Cuma artinya lu mau diingat sampai berapa generasi gitu. Katakanlah argumennya, ya kalau katakanlah gue gitu, gue ada di Wikipedia gitu. Orang bisa Google Raditya Dika ada di Wikipedia. Ya oke lah ada di Wikipedia. Tapi ya kasih berapa sih? 300 tahun deh. Ya udah tariknya 300 tahun kan. Orang juga paling udah lupa gitu. Ya artinya selama gue masih bisa, gue mau ngasih ruang visual di kepala minimal yang anak gue ya sama istri gue ya. Untuk tetap inget gue. Ketimbang kayak gue dianggap sebagai orang yang keren, orang yang ini, dia gitu loh, gitu ngerti gak sih maksud gue? Itu kayak lencana tadi, itu kayak disematkan. Iya, gitu. ngapain? Tapi kalau dalam konteks luas berarti kayak ada core memorinya gitu. Iya, kayak menurut gue. Atau paling simple misalnya anak ke sekolah, terus dia ingat, oh aku pernah diantar sama ayah ke sekolah kayak tadi ya. Iya. Karena kita jadi hidup kan. Kita hidup di mulut dan cerita mereka kan. Wah itu bagus sih. Iya kan. Mereka bisa cerita. Loh bayangin aja. Bapaknya Anissa udah meninggal udah cukup lama. Dia ceritain ke gue hari ini. Iya kan. Iya. Iya aku masih ingat papaku. Terus pas aku turun dia bilang ini. Itu
he lives forever in the story. Wow. Iya gak sih? Iya. Itu persis kayak aku suka baca buku itu karena almarhum dosenku namanya Pak Nurdin Abdurrahman. Sampai sekarang kalau aku baca buku, aku ingat beliau kayak the way dia ngajarin aku baca buku itu sampai sekarang masih hidup di aku sih. Iya ya. Iya. He lives forever in your heart, bro. Iya. Kayak gitu sih. Thank you bro udah mampir ke sini. Makasih Sukses banyak, buat podcast berkelas. Makasih Mike. Jangan lupa datang ke Suara Berkelas ya next. Oh siap, Datang siap. Kapan ada offer lagi? Aku mau ajak Waradi boleh nggak? Kapan tuh? April boleh nggak? Kan Weekend. Kalau weekend gue pasti nggak bisa. Weekend nggak bisa ya? Iya, karena gue ada show stand up. Kita bikin Senin kali ya. Senin biasanya gue. Gampang lah, nanti kita cari waktu. Oke, Siap. terima kasih. Thank you bro. Thank you. Selamat Ramadan.